kembali dalam ibadah online kita hari ini. Miss Cindy percaya kalian semua rindu untuk beribadah. Nah, pagi hari ini Miss Cindy tidak sendiri. Miss Cindy ditemani oleh miss-miss yang lainnya. Kalian pasti senang, semakin seru ibadah kita. Kita semakin semangat memuji Tuhan. Nah, hari ini Miss Cindy ditemani sama Miss Haryati. Selamat pagi anak-anak. Delima. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Miss Elizabeth. Halo, selamat pagi. Sama Miss Surya. Shalom. Miss Cindy percaya bersama kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik-baik saja kan? Hari ini kita akan ibadah. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Bapakku Datang Pada. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami masih bisa bernafas, kami masih bisa sehat. Tuhan, itu semua karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sebelum kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini, kami mohon urapan-Mu atas kami, baik kami pelayan-pelayan-Mu, guru-guru pada pagi hari ini. Tuhan, berkati juga anak-anak murid yang akan mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah lawatan-Mu, urapan-Mu juga Tuhan ada dalam hidup mereka. Kami siap memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mulai dengan pujian Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya,
kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau selalu baik dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, sehingga pada hari ini mereka boleh memasuki pada akhir tahun hari yang keempat Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menolong mereka di dalam mengerjakan soal-soal, dan kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik buat anak-anak kami semuanya. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami ya Roh Kudus, agar setiap firman yang kami dengar boleh tertanam di dalam hati anak-anak-Mu Tuhan, sehingga boleh mereka mengalami perubahan yang baik di dalam perbuatan mereka, sikap dan tutur kata mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ini doa dan syukur kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Shalom anak-anak, puji Tuhan. Hari ini anak-anak boleh beribadah lagi kepada Tuhan. Anak-anak sudah memuji Tuhan. Saat ini anak-anak akan mendengar firman Tuhan tentang cara hidup jemaat mula-mula. Ya anak-anak, kita akan baca firman Tuhan. Miss akan bacakan di dalam kitab Kisah Para Rasul. Anak-anak boleh buka Alkitab anak-anak di rumah masing-masing. Buka di dalam Perjanjian Baru, di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41, 42, 46 dan 47. Miss akan baca ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 46 kita lompat. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan anak-anak semuanya, kita sudah baca firman Tuhan ya. Kalau minggu lalu anak-anak sudah dengar firman Tuhan tentang pencurahan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus sudah dicurahkan kepada gereja Tuhan mula-mula. Nah, kita lihat ini firman Tuhan hari ini, bagaimana cara hidup jemaat Tuhan yang mula-mula ya. Anak-anak lihat, kita sudah baca tadi bagaimana mereka hidup sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Mereka menerima perkataan Tuhan, perkataan firman Tuhan, dan memberi diri dibaptis, dan mereka mulai bertambah-tambah jumlahnya ya. Kemudian mereka selalu bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Nah ini, ketika mereka menerima Tuhan sebagai juru selamat, mereka bertekun, beribadah, mereka setia melakukan apa yang Tuhan mau. Demikian juga anak-anak kita, anak-anak semua ya. Anak-anak sudah terima Yesus sebagai juru selamat, anak-anak tetap setia sama Tuhan, tetap bertekun di dalam pengajaran cerita firman Tuhan yang anak-anak selalu terima di sekolah minggu, di sekolah. Anak-anak dengar, anak-anak lakukan itu. Tuhan mau anak-anak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti jemaat mula-mula, mereka hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, melakukan pengajaran rasul-rasul. Ya, pengajaran rasul-rasul itu adalah firman Tuhan. Begitu juga anak-anak, pengajaran dari guru-guru sekolah minggu, pengajaran dari guru-guru di sekolah tentang firman Tuhan. Anak-anak harus ingat itu setiap saat. Anak-anak harus lakukan itu supaya anak-anak diberkati oleh Tuhan. Nah, ayat yang ke-46 tadi yang kita sudah baca, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dan dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Nah ini ada kesehatian. Nah anak-anak, jemaat Tuhan mula-mula ada kesehatian ya. Mereka sudah bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka melakukan apa yang Tuhan mau, dan selalu ada kesehatian di dalam gereja Tuhan. Mereka saling berbagi ya. Anak-anak kita sudah baca tadi, mereka
secara bergilir makan bersama-sama dengan gembira. Mereka memecahkan roti dan berbagi. Ya, ada kasih sayang, ada anak-anak saling memberi, saling membagi dalam gereja mula-mula. Nah, ini mengajar kepada kita semua, kepada anak-anak semua yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ketika anak-anak melihat teman anak-anak lagi susah, berbagilah dengan mereka. Jangan pelit, ya. Anak-anak dalam keadaan melihat teman dalam keadaan susah, hiburlah mereka, ya. Perkataan firman, kuatkan iman mereka dengan firman Tuhan. Jangan mencela atau berkata-kata yang membuat sakit hati. Anak-anak semua yang ada di SD Kasih Karunia dari kelas 1 sampai kelas 6 adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Seperti jemaat mula-mula, mereka bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Mereka saling berbagi, mereka saling memberi, mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Demikian juga anak-anak dalam situasi seperti ini. Mungkin ada anak-anak terima pesanan atau WA dari teman, ada yang dalam keadaan sakit. Anak-anak bisa berdoa, bukan nanti mis-mis yang berdoa buat teman yang sakit, tetapi anak-anak juga bisa. Anak-anak berdoa dengan doa yang pendek, nggak usah panjang-panjang, tetapi dari hati yang tulus berdoa supaya anak-anak itu sembuh. Pasti Tuhan jawab. Atau mungkin ada yang dalam keadaan kesusahan, anak-anak punya kelebihan, anak-anak bisa bilang sama orang tua untuk membagi berkat kepada teman-teman yang di rumah yang dalam keadaan kekurangan, ya. Itu yang diajarkan oleh firman Tuhan buat kita semua. Nah, ayat yang ke-47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, setiap hari mereka memuji Tuhan, senang memuliakan Tuhan. Nah, mis percaya anak-anak walaupun di rumah senang memuji Tuhan, kan? Jadi jangan anak-anak putar di YouTube atau putar di handphone anak-anak lagu-lagu dunia. Ya, jangan. Anak-anak harus selalu mendengarkan lagu-lagu rohani, selalu memuji Tuhan. Ketika mendengarkan, anak-anak itu bisa ikut memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Maka anak-anak tahu bahwa ketika melakukan semua itu, berkat Tuhan akan tercurah. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, perlindungan, ya. Apapun masalah yang dihadapi, mungkin anak-anak melihat orang tua dalam keadaan masalah ekonomi. Ketika anak-anak setia kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, berdoa sama Tuhan, bertekun di dalam kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan tolong keluarga anak-anak. Tuhan akan tolong orang tua dari anak-anak. Tuhan akan buka jalan, memberkati, sehingga usaha orang tua atau pekerjaan orang tua akan kembali normal, bahkan akan lebih diberkati. Tentu anak-anak senang, ya, kalau orang tua diberkati, bisa menyekolahkan anak-anak, bisa mencukupi kebutuhan anak-anak. Nah, doa anak-anak juga dibutuhkan, ketekunan anak-anak juga dibutuhkan, ya. Walaupun kalian masih kecil, Tuhan tidak melihat, oh, nanti doa orang dewasa yang didengar oleh Tuhan. Tuhan mendengar doa semua orang anak-anak kecil, orang dewasa semua. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan menjawab, Tuhan mendengar. Ketika kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan hadir dan memulihkan keadaan kita. Haleluya. Mis percaya anak-anak di rumah semua senang memuji Tuhan, sudah rindu tentunya semua sudah rindu untuk berkumpul bersama-sama, beribadah di sekolah. Tapi karena keadaan belum memungkinkan, anak-anak beribadah aja di rumah, berdoa di rumah, memuji Tuhan di rumah, baca Alkitab. Ini selalu bilang, kan, sebelum tidur anak-anak apa? Baca Alkitab. Setiap malam satu pasal anak-anak baca. Dalam setahun anak-anak sudah bisa menyelesaikan Alkitab. Nah, kalau anak-anak lakukan semua itu, maka mata Tuhan tertuju kepada anak-anak semua. Berkat Tuhan akan dicerahkan dalam kehidupan anak-anak. Masa depan anak-anak akan diberkati oleh Tuhan. Tentu anak-anak semua mau memiliki masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Terlebih masa depan yang selalu memuliakan Tuhan, yang hidup takut Tuhan, yang melayani Tuhan. Nah, puji Tuhan anak-anak, biarlah firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan buat kita semua, buat anak-anak di rumah, untuk tetap hidup seperti cara hidup jemaat mula-mula, setia, bertekun, sehati, saling berbagi, saling mengasihi, saling menopang satu dengan yang lain, dan selalu memuji Tuhan, selalu berdoa sama Tuhan. Puji nama Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan anak-anak, mungkin anak-anak melihat orang tua dalam pergumulan, serahkan semua sama Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan pembuat mujizat. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan anak-anak semua, dalam kehidupan keluarga dari anak-anak, orang tua dari anak-anak. Tuhan sanggup pulihkan. Katakan kepada mama dan papa,
Percaya Tuhan Yesus sanggup pulihkan kita. Yang penting kita tetap takut Tuhan, setia melakukan apa yang Tuhan mau. Puji nama Tuhan anak-anakku semua. Miss percaya firman Tuhan bisa anak-anak terima, resapi dalam hati, minta sama Tuhan, minta sama Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan. Roh Kudus bisa ada dalam kehidupan semua manusia, semua orang. Anak-anak juga bisa menerima Roh Kudus. Buka hati saat ini, minta Roh Kudus masuk, tinggal dalam hidup anak-anak, kuasai, kendalikan anak-anak. Anak-anak dipulihkan, anak-anak bisa menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang senang memuji Tuhan, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kita nyanyikan sebuah pujian. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar pada saat ini. Haleluya. Kita nyanyikan pujian Berkaryalah Roh Kudus. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo kita panggil Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Dengarkan doa kami Tuhan Yesus. Anak Tuhan yang manis. Ikuti Miss Norvin berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong supaya firman Tuhan boleh masuk, tertanam, bertumbuh, berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami Tuhan. Roh Kudus, pegang tangan kami supaya kami boleh menjadi anak-anak yang hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Tuhan tolong kami. Kami boleh setia kepada Tuhan. Kami boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, memuliakan Tuhan, mengasihi sesama kami, saling berbagi, dan bahkan kami boleh selalu memuji Tuhan dalam segala keadaan. Terima kasih Bapa. Berkati orang tua kami supaya mereka boleh tetap memuliakan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan anak-anak semua, anak-anak sudah dengar firman Tuhan. Puji nama Tuhan, tetap semangat. Kita percaya semua virus-virus ini akan berlalu oleh kuasa Tuhan. Yang penting kita tetap berdoa sama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya, puji Tuhan.